Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Resort Dolok Sanggul Kota yang diberkati Tuhan. Hari ini Senin 25 Agustus 2025. Sebelum kita menjalani dan melakukan aktivitas kita satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyertai kita dan memberikan semangat bagi kita untuk menjalani satu hari ini, agar satu hari ini kita bisa menikmati hari Tuhan dengan sukacita dan berkat yang melimpah menyertai dalam kehidupan kita, dan kekuatan yang baru dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita dalam sukacita dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai Almanak HKBP, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat Korintus, pasal 3 ayat 11, dikatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Aidang tarpauli ojahan na asing, dukon ni nang ojaki, ima Yesus Kristusi. Demikian firman Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus dasar kehidupanmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di awal surat Rasul Paulus ke Jemaat Korintus, dijelaskan bahwa keadaan jemaat itu sedang tidak baik-baik saja. Terjadi perpecahan yang bisa saja hal itu dikarenakan perbedaan pendapat dan juga perbedaan motivasi menjadi pengikut Kristus. Harus diakui bahwa dalam perjalanan kerohanian Kristen, bukan saja di agama Kristen, di agama-agama lain juga terdapat perbedaan-perbedaan yang berakibat munculnya kelompok atau perkumpulan yang baru, yang kelihatannya berbeda, padahal pada dasarnya adalah sama. Seperti Kristen misalnya. Di sekitar Dolok Sanggul saja, ada banyak gereja berdiri dan beribadah. Padahal Alkitabnya satu, Tuhannya satu. Ibadahnya hampir sama bentuknya. Ada doa-doa, nyanyian, kor, khotbah, persembahan, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Jika ditanya ke jemaat, apa bedanya gereja yang satu dengan yang lain? Sepertinya jawabannya tidak mendasar. Sekitar boleh makan darah, tidak boleh ada ulos, ibadah yang monoton, dan lain-lain. Tapi jika ditanya Tuhannya beda atau tidak, semua menjawab sama, Yesus Kristus. Terus, apa yang beda dari tiap-tiap gereja yang berbeda itu? Bukankah karena latar belakang perpecahan itu dikarenakan perbedaan pendapat, juga motivasi untuk mendirikan gereja? Jemaat Tuhan yang baik, Paulus sangat menyayangkan perpecahan jemaat di Korintus yang menjadi 4 kelompok, golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Tidak ada yang salah dari nama-nama kelompok tersebut. Bahkan, ada kelompok yang mengatasnamakan Paulus, yang sebenarnya Paulus sendiri tidak suka akan hal itu. Yang ditekankan Paulus adalah bagaimana setiap orang yang beriman Kristus menjadikan yang diajarkan Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan mereka. Walaupun kenyataannya ada banyak macam dan bentuk perkumpulan orang Kristen, asal Kristus dan ajaran-ajarannya sebagai dasar, hal itu sah-sah saja. Perbedaan itu jangan membuat kita menjadi berbeda dengan Kristen yang berbeda gereja itu. Karena Kristen adalah pengikut atau yang bersedia hidup seperti yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran Kristus, menciptakan damai sejahtera, hidup dalam kasih, dan berorientasi surga. Rasul Paulus menasihati kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain
daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan Yesus menjadi dasar kehidupanmu dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Dasar itu akan membuatmu kokoh dan kuat dalam hidupmu. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Tuhan memberkati. Horas.